Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Tetap luar biasa ya. Ya haleluya. Kemarin luar biasa. Hari ini luar biasa. Sampai seterusnya harus luar biasa, amin. Haleluya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik, keadaan kita semuanya sehat karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Seberapa kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita rindu untuk terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu. Pesannya adalah gini, buanglah sampah spiritualmu. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Dikatakan buanglah sampah spiritualmu. Pesan Tuhan ini sangat penting buat setiap kita. Katakan sangat penting Bapak Ibu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kita harus memahami tentang apa tujuan Tuhan memberikan pesan ini dalam kehidupan setiap kita. Ya. Karena jelas dikatakan buanglah sampah spiritualmu. Betul Bapak Ibu, ada banyak hal yang betul-betul kita harus buang di dalam kehidupan setiap kita. Ya, berkaitan pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Kita sudah belajar dari hari-hari kemarin Bapak Ibu, kita sudah diperlengkapi terus menerus. Saya percaya setiap kita menangkap sesuatu dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita renungkan pesan Tuhan ini, kira-kira apa tujuan Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Apa kira-kira tujuan Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Ya. Saya merenungkan bahwa gini Bapak Ibu ya, sebenarnya tujuannya sederhana. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah gini, Tuhan mau kita merdeka. Katakan merdeka Bapak Ibu. Tuhan mau kita menang atas segala bentuk sampah apapun di dalam kehidupan setiap kita. Siapa yang rindu dimerdekakan Bapak Ibu? Siapa yang rindu mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan? Saya percaya ketika Tuhan memberikan pesan ini, ada tujuan, ada maksud, ada fokus Tuhan ketika dia memberikan pesan ini. Tuhan mau kita merdeka, Tuhan mau kita menang atas segala sampah apapun di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di inti pesan Tuhan kita diingatkan tentang hal ini Bapak Ibu. Tidak semua saya bacakan, bagian awalnya saja. Dikatakan seperti ini, disadari atau tidak disadari, Tuhan melihat masih adanya orang-orang percaya yang membiarkan sampah-sampah, baik fisik maupun non-fisik, yang masih disimpannya atau disembunyikannya. Ya. Ini yang Tuhan temukan. Masih ada di dalam kehidupan orang-orang percaya yang masih menyembunyikan atau menyimpan sampah-sampah di dalam kehidupannya. Padahal firman Tuhan katakan gini, Tuhan tekankan gini Bapak Ibu, padahal semuanya itu sudah seharusnya dibuang atau disingkirkan jauh-jauh. Bagaimana kita mau merdeka? Bagaimana kita mau menang kalau sampah itu masih disimpan di dalam kehidupan setiap kita? Kita tidak akan mengalami kemenangan. Kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan ketika masih ada sampah yang kita simpan di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau sampaikan, kita mesti buang. Katakan buang Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan pesan ini. Artinya gini Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Kita mau lihat apa yang menjadi dasar pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kita sama-sama lihat ini Bapak Ibu ya. Kita sama-sama mau tangkap dan mau belajar berdasarkan ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Judul perikop Alkitabnya adalah Yesus Kristus batu penjuru. Ayat 1. Karena itu buanglah segala apa? Segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya, apa yang firman Tuhan katakan? Supaya olehnya kamu berkurang atau bertumbuh Bapak Ibu? Bertumbuh. Dan apa? Beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, ayat ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar
di berbagai wilayah atau di perantauan. Ya. Apa tujuan pesan ini diberikan? Apa kerinduan sang penulis pesan ini? Ya. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, ternyata tujuannya sangat luar biasa. Tujuannya gini, supaya ada keselarasan ternyata. Katakan keselarasan. Keselarasan dalam hal dengan firman Tuhan. Penulis menyampaikan agar orang-orang percaya pada masa itu hidup dalam kebenaran, hidup dengan nilai-nilai firman, hidup dalam nilai-nilai kerajaan surga di dalam kehidupan mereka. Termasuk di dalam kehidupan setiap kita saat ini Bapak Ibu. Artinya mereka tidak boleh menyia-nyiakan tentang apa? Tentang penebusan Kristus di dalam kehidupan mereka maupun di dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa lihat di dalam, kita mundur satu pasal Bapak Ibu. Pasal 1 ayat 18 sampai 19. Apa yang dikatakan di sini? Di pasal 1 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah apa? Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan apa Bapak Ibu? Nah itu dia. Dengan darah yang mahal. Ya. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini tujuan Rasul Petrus menyampaikan pesannya kepada jemaat, kepada orang-orang percaya pada masa itu. Ya. Dikatakan buang sampah, buang segala kejahatan. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang mau menampung sampah di dalam kehidupan setiap kita. Kita sudah baca ayatnya. Sampah apa ini maksudkan? Tapi ini yang Tuhan temukan, ternyata masih ada orang-orang percaya yang masih suka menyimpan sampah. Menyembunyikan sampah. Ya. Pertanyaannya mengapa kita harus membuang sampah dalam kehidupan setiap kita? Ya. Ada 3 bagian secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama gini, ternyata gini. Pertama itu karena akan merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Itu dampak yang terjadi. Akan merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya tidak heran ada orang-orang yang tidak bergairah dalam beribadah. Tidak bergairah dalam hal menjalani hidup. Tidak bergairah melayani, tidak bergairah mengiring Tuhan. Karena apa? Karena adanya sampah. Makanya Tuhan bilang bereskan, mesti bersihkan, mesti kita buang. Itu yang pertama. Yang kedua, selain merusak persekutuan kita dengan Tuhan, juga akan merusak persekutuan kita dengan sesama. Ya. Tidak adanya apa? Kasih persaudaraan yang terjadi. Saling bermusuhan, saling curiga, saling memfitnah satu dengan yang lain. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam pasal-pasal sebelumnya ya. Selain merusak persekutuan kita dengan sesama, apalagi yang ketiga Bapak Ibu? Merusak diri sendiri ternyata. Jadi gini Bapak Ibu, jadi sulit untuk bergerak maju. Hidup tidak jadi maksimal karena adanya sampah di dalam kehidupan orang percaya. Sulit menangkap panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu, waktu kita dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar lahir baru. Ingat kita ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya menerima keselamatan. Tapi ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa mau melayani? Jika masih ada sampah di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Makanya Tuhan sampaikan lewat pesannya, buang sampah itu. Itu merusak, itu tidak penting, itu tidak berguna kata Tuhan. Itu menjijikkan kata Tuhan. Tapi saya pernah lihat tayangan Bapak Ibu, ada yang orang nyaman tidur dengan sampah loh. Berserakan sampah-sampah.
bekas kopi lah, bekas minum yang kotak-kotak lah, segala macamnya. Kalau kita menyimpan tidak memberikan keuntungan apapun dalam kehidupan setiap kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak akan memberikan keuntungan apapun jika kita masih menyimpan sampah di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kita sudah diperlengkapi banyak hal Bapak Ibu dengan poin-poin yang disampaikan Pak Ishak juga oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar satu hal. Apa yang kita sama-sama tangkap dan pelajari Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan agar setiap kita orang percaya bebas dari sampah, tanda kutip Bapak Ibu ya. Ini yang sama-sama kita tangkap. Yang sama-sama kita tangkap. Kita harus ambil sikap yang tegas dan berani. Ya. Kita harus ambil sikap yang tegas dan berani untuk membuang segala sampah apapun. Ya. Lalu kemudian berkomitmen untuk tidak membuka ruang sekecil apapun. Lumayan panjang Bapak Ibu. Pelan-pelan ya Bapak Ibu saya sampaikan. Kita harus ambil sikap yang tegas dan berani. Tegas dan berani untuk membuang segala sampah apapun. Lalu kemudian berkomitmen untuk tidak membuka ruang sekecil apapun bagi sampah tersebut. Ya. Jadi sebagai respon kita harus tegas dan berani Bapak Ibu. Pak Ishak sudah jabarkan ke hari Selasa. Harus berani, harus tegas, harus jijik terhadap sampah apapun yang tidak menguntungkan diri kita. Jangan merasa disayang-sayang. Waduh, pemberian orang ini mahal ini, misalnya ada patung-patung yang gak berkenan. Mungkin karena mahalnya udah sayang sekali, udah disimpan-simpan saja. Tuhan bilang buang. Tuhan bilang bersihkan. Karena ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Bahwa sampah tidak akan pernah bisa lenyap dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak punya ketegasan dan keberanian. Mesti tegas. Mesti kita mulai melihat satu persatu. Apakah itu sesuai atau tidak? Apakah itu berkenan atau tidak? Apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran atau tidak? Sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang tidak selaras, sama-sama Bapak Ibu, kita mesti tegas. Kita mesti buang itu. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi jangan merasa disayang-sayang. Ya, pesan Tuhan ini tegas kepada setiap kita. Berlaku kepada setiap kita orang-orang percaya. Mari kita lihat firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 5-10. Mari kita lihat bagian ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau ajarkan di sini. Kolose pasal 3 ayat 5-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu ayat 5 Bapak Ibu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Apa saja itu? Dikatakan yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan, nah itu dia, penyembah berhala. Ayat 6. Semua itu mendatangkan apa? Mendatangkan berkat? Murka. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi apa? Besok Alkitab katakan tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa yang harus dibuang? Ayat sebelumnya Bapak Ibu. Dilanjutkan lagi, ditambah lagi. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi saling mendustai. Karena kamu telah apa? Nah itu Bapak Ibu kuncinya. Sudah telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Apa yang kita tangkap di sini Bapak Ibu?
Apa yang kita tangkap? Ada 3 bagian yang sama-sama kita lihat. Yang pertama gini, kita harus berani mematikan segala sesuatu yang duniawi. Katakan mematikan segala sesuatu yang duniawi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita harus berani Bapak Ibu. Kita harus berani mematikan segala sesuatu yang duniawi. Kita sudah baca di ayat 5 sampai 6. Apa itu segala sesuatu yang berlawanan? Segala sesuatu yang tidak selaras itu. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan segala sampah yang merugikan hidup kita. Bagaimana caranya? Bersihkan Bapak Ibu. Ambil langkah itu. Kita sama-sama Bapak Ibu. Jangan memberi tempat kembali. Cara yang kedua, ingat selalu kejahatan itu mendatangkan murka Allah dikatakan. Bentuk apapun. Buat saya ketika kita menyimpan sampah Bapak Ibu, nggak ada berkat buat kita. Karena sudah diisi dengan sampah-sampah yang tidak sesuai gitu. Cara yang kita mesti jijik. Ya. Kalau firman Tuhan katakan itu menjijikan, kita juga mesti sepakat dengan firman Tuhan itu menjijikan. Kalau firman Tuhan mengatakan itu sampah, kita mesti sepakat itu bahwa itu sampah. Jangan firman Tuhan mengatakan itu sampah, kita, oh bukan Tuhan, itu bukan begitu. Ini sayang dibuang. Kalau Tuhan sudah bilang ini sampah, ya sampah. Kita sepakat dengan firman Tuhan. Bagian yang kedua Bapak Ibu, bagian B. Dari Kolose pasal 3 tadi ya. Yang kedua bagian B adalah harus bersedia diperbaharui terus menerus oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh baca di ayat 9 sampai 10. Dikatakan diperbaharui terus menerus. Ya. Kita pernah belajar tentang kehidupan Daud Bapak Ibu. Apa yang Daud lakukan? Minta diselidiki sama Tuhan. Begitu luar biasanya pribadi Daud. Datang sama Tuhan dengan rendah hati, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Lihat jalan-jalanku apakah serong atau tidak, apakah sesuai atau tidak. Itu dahsyat Bapak Ibu. Dan pesan Tuhan ini datang kepada setiap kita, mengajarkan kita, menuntun setiap kita. Supaya ada keselarasan dengan firman-Nya. Jangan sampai ketika Tuhan kasih pesan ini kita mengeraskan hati. Justru ini yang saya renungkan Bapak Ibu. Ambil waktu untuk merenungkannya. Setelah itu ambil keputusan. Minta terus firman Tuhan menyelidiki hidup kita. Hari lepas hari Bapak Ibu. Terus menerus di dalam kehidupan setiap kita. Memang ada kalanya kita lemah Bapak Ibu. Ada kalanya kita lalai. Ada kalanya mungkin kita lupa atau juga pura-pura lupa. Yang perlu kita lakukan adalah datang sama Tuhan. Melihat lagi firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Apakah itu selaras atau tidaknya? Lihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan itu yang kita harus lakukan. Biarkan firman itu menuntun setiap kita Bapak Ibu. Hidup dalam kebenaran. Ya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 bagian A. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan setengah kebenaran, seluruh kebenaran. Nah Tuhan mau kita mengambil langkah itu Bapak Ibu. Untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, kita sama-sama Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada lagi dendam lagi, ya, iri hati, fitnah. Sesuatu yang tidak membuat kita apa Bapak Ibu? Membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita buang, kita mau singkirkan, kita mau tanggalkan semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagian 3, bagian yang terakhir Bapak Ibu. Bagian ketiga adalah kita harus bersedia dalam hal mengambil komitmen tadi Bapak Ibu. Ini keputusan final kita Bapak Ibu. Ya.
Jangan sampai tidak ada komitmen di dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan sudah tuntun, memberikan tuntunan arahan kepada setiap kita. Jangan sampai gini, jangan sampai tidak ada komitmen di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Selain tegas dan berani, kita mesti berkomitmen. Ya. Artinya, jangan sampai kita membuka ruang sekecil apapun. Karena itu akan merugikan kita. Sampai itu akan membuat hidup kita rusak di hadapan Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau kita merdeka Bapak Ibu. Tuhan mau kita menang atas segala sampah apapun di dalam kehidupan setiap kita. Ya, saya percaya setiap kita Bapak Ibu ya, rindu untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, amin. Ya, di dalam pengenalan kita bersama dengan Kristus. Saya akan tutup dengan 1 Korintus Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli apa? Dengan harga telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita jika masih ada sampah di dalam kehidupan setiap kita? Saya akan tutup dengan kesaksian sebentar ya Bapak ya. Saya dengan istri Bapak Ibu pernah memasuki wilayah baru ya tempat kami tinggal sekarang ya. Ternyata di tempat wilayah di mana kami tinggal sekarang ternyata ada banyak sampah-sampah yang digantung-gantung. Saya nggak ngerti Bapak Ibu kenapa mesti digantung-gantung di sepanjang gang seperti itu gitu loh. Waktu kami masuk saya pikir aduh ini kenapa bau ya gitu ya. Kenapa kok nggak, kayaknya nggak bagus deh saya pikir gitu ya. Ya. Jadi setiap hari beberapa rumah itu ada yang menggantung sampah. Tujuannya memang supaya nggak diacak-acak kucing. Tapi kan berdampak tidak baik kan. Ya, baunya memang tidak sedap Bapak Ibu. Bayangkan ya bekas-bekas sampah dari pasar kan kulit-kulit pisang yang sudah basah dan sebagainya. Itu kan tidak elok ya Bapak Ibu. Tidak buat saya yang waktu sama istri lewat. Anak kita mesti lakukan sesuatu deh saya bilang. Gitu. Akhirnya kami ngambil keputusan itu. Ya tapi ngomong dulu ya sama orang-orang setempat. Pak nanti kami akan membelikan tong sampah yang lumayan besar yang ada penutupnya yang bisa dikunci gitu ya. Akhirnya bapak-bapak yang dekat rumah kami bilang oke, nggak apa-apa, bagus, justru bagus supaya jangan sampah-sampah ini terlihat gitu orang lewat sekepala gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lewat sampah yang dijium, saya pikir waduh ini pemandangan yang tidak elok ya, bagusnya kok mungkin udah bertahun-tahun dilakukan. Akhirnya itu yang kami lakukan, kami beli tong sampah di dekat Cibadak sana. Kami kasih tahu sama bapak, ini buat sampah kita bersama untuk masyarakat, saya bilang gitu, supaya tetap tertutup, orang yang datang ya, lebih nyaman. Akhirnya apa dilakukan ternyata, sampai sekarang dilakukan loh Bapak Ibu. Dimasukkan ke tempat sampah dan bau-baunya yang tadinya sangat bau, sekarang sudah sangat mengurang Bapak Ibu. Ya, karena memang nggak nyaman, orang yang lewat nggak nyaman, aku aja nggak nyaman gitu ya, kami nggak nyaman. Ternyata sangat penting membuang sampah Bapak Ibu ya pada tempatnya ya, jangan digantung-gantung, jangan disimpan dekat rumah dan segala macamnya seperti itu. Ya, buat saya ambil langkah itu maksudnya gitu, ambil langkah. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu betul, tidak membiarkan ada sampah apapun di dalam kehidupan setiap kita buang. Ya, jadi ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Satu hal ini yang sama-sama saya mau sampaikan, kita harus ambil sikap yang tegas dan berani untuk membuang segala sampah apapun, lalu kemudian berkomitmen untuk tidak membuka ruang sekecil apapun. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.